Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Eriko Saputra Gultom. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan ide bisnis dan pengembangan produk yang saya beri nama EcoBrick. Nah, ini adalah proyek mandiri untuk menjawab tantangan energi dan lingkungan di sekitar kita. Nah, ide EcoBrick ini lahir dari pengamatan saya terhadap 5 masalah krusial di lapangan. Nah, pertama, kedua itu ada dari sisi lingkungan. Terus yang ketiga dan keempat itu dari sisi pengguna. Dan itu secara makro ya, untuk masalah kelima. Oke, langsung saja. Nah, untuk menjawab kelima permasalahan tadi, saya menawarkan solusi berupa EcoBrick. Nah, ini tuh bukan arang biasa. Saya mendesainnya bentuknya dengan silinder berlubang itu untuk sirkulasi panas, dan satu lagi desain kubus. Nah, itu untuk mengubah limbah menjadi energi, terus mengurangi asap secara signifikan dan jauh lebih efisien sehingga bisa menekan biaya operasional pedagang kecil. Oke. Lalu mengingat saya mengerjakannya secara mandiri sebagai mahasiswa, nah model bisnis yang saya terapkan ini adalah skala mikro. Saya tidak menyetok barang tetapi menggunakan sistem pre-order. Nah, fokus saya ini bukan untuk mengejar volume penjualan besar, tapi validasi produk ke 1 atau 2 UMKM mitra untuk membuktikan bahwa produk ini layak untuk dijual. Oke. Nah, siapa yang butuh? Nah, target utamanya itu adalah pedagang seperti Pak Ahmad yang pernah saya wawancarai untuk mengerjakan tugas di uh, pertemuan ke-7 final design thinking. Nah, Pak Ahmad ini itu penjual bakso bakar. Beliau ini adalah representasi dari korban masalah tadi. Pengeluarannya besar untuk beli arang, terus pelanggannya selalu terganggu asap. Pasar yang awalnya saya adalah pasar awal saya adalah pedagang-pedagang kecil di sekitar lingkungannya saya yang sensitif terhadap harga dan kenyamanan. Nah, lalu kenapa Pak Ahmad harus pindah ke EcoBrick? Nah, jika kita bandingkan dengan head to head-nya, arang bisa mengumbang polusi dan boros. Sedangkan EcoBrick itu menang telak di durasi yang nyalanya 2,5 kali lebih lama dari asap yang minim. Ini secara langsung menjawab masalah efisiensi dan polusi udara yang saya sebutkan di awal. Terus, untuk tahap pengembangan ide ini, saya bersikap realistis sebagai kapasitas saya. Saya memproduksi secara manual di akhir pekan dengan kapasitas 5-8 kilo per minggu. Tujuannya itu adalah untuk menjaga kualitas campuran bahan baku agar konsisten sebelum berpikir untuk produksi massal. Lalu dari analisis keuangannya, analisis ini membuktikan poin masalah kelima, yaitu peluang ekonomi. Nah, dengan mengolah limbah yang tadinya tidak berharga, saya bisa menciptakan produk dengan HPP yang hanya 3.300 per kilo. Namun tidak dijual hingga 10.000. Nah, ini membuktikan bahwa ide bisnis ini memiliki margin keuntungan yang sehat. Lalu, proyek ini saya jalankan secara mandiri. Nah, mulai dari riset, komposisi, pengumpulan limbah hingga uji coba pedagang. Semua saya lakukan sendiri sebagai bagian dari proses pembelajaran pengembangan produk. Lalu rencana ke depan atau roadmap saya adalah bulan pertama itu saya harus fokus untuk mencari adonan yang tidak mudah hancur. Lalu untuk bulan kedua produk harus sudah diuji coba oleh Pak Ahmad atau UMKM lainnya. Nah, itu untuk melihat apakah benar-benar bisa untuk mengurangi biaya personal beliau. Dan bulan ketiga itu adalah evaluasi total. Jadi sebagai penutup, EcoBrick itu bukan sekedar ide jualan arang. Nah, ini adalah bukti bahwa mahasiswa bisa menawarkan solusi logis untuk masalah produksi limbah yang efisien biaya UMKM. Dengan dukungan yang tepat, ide kecil ini bisa berdampak besar. Terima kasih. Selamat pagi.